Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wassalamu ala Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin muslimat, jamaah Isa Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah. Kembali sama-sama kita ucapkan bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita yang ada di sini beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian salam-salam kita kirimkan ke arwah Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, sebagaimana yang telah kita informasikan beberapa hari yang lalu, baik oleh sepatu maupun himbauan, alhamdulillah acara yang kita jadwalkan pada malam hari ini, alhamdulillah, yang bertindak sebagai penceramah Syekh Abdullah Jaber yang merupakan adik kandung almarhum Syekh Ali Jaber, Ustaz rombongan sudah hadir di masjid kita. Sebenarnya ini rahmat Allah bagi kita sering kedatangan Syekh hari hujan, karena sekota Bukit Tinggi kita penuh dengan kabut debu. Allah menurunkan hujan, mudah-mudahan inilah rangka untuk membersihkan kota kita. Karena Bapak Ibu, kami imbau besok jika seandainya Merapi masih batuk, pakailah masker. Debu yang turun dari letusan itu tuh sangat tajam, sempat terhirup masuk ke paru-paru, nanti dapat penyakit yang lebih parah lagi. Jadi mudah-mudahan besok tidak ada lagi letusan dan sebulan abu. Tapi bagaimanapun kita harus tetap waspada. Dan kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita, saudara kita yang menjadi korban di gunung, mudah-mudahan segala dosanya ampuni Allah dan semua pahala yang dilipat gandakan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Baiklah Bapak Ibu, setelah ini kita akan dengarkan dulu dari tim ini yang kita bersyukur dulu Ustaz Romi mendatangkan kepada kita yang dari Palestina. Sekarang Romi juga menghadirkan Syekh Abdullah Jaber ke masjid kita. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan ya Romi. Untuk itu kepada tim kami persilakan lebih dulu untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa la haula wala quwwata illa billah. Bersyukur kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, Al-Mukarram Tuan Guru kita, Al-Mukarram Syekh Abdullah Jaber, yang alhamdulillah pada malam hari yang penuh dengan keberkahan ini beliau berada di antara kita bersama, dan alhamdulillah tadi beliau sudah mengimami sholat isya kita secara berjamaah. Mari sama-sama kita doakan semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan Allah jaga beliau senantiasa mendapat naungan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap para ustaz, ustazah, para kiai, para ulama, tokoh agama, sesepuh agama, orang tua kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Baitur Rahman Bukit Api yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, yang insya Allah juga tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Yang umumnya yang paling kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, segenap para tamu undangan yang hadir pada malam hari yang penuh dengan keberkahan ini. Mari sama-sama kita satu doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita yang berada di dalam majelis ilmu ini senantiasa mendapat naungan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit kami akan menyampaikan tentang progresikan
daripada Al-Mukarram Tuan Guru kita. Tujuannya tidak lain tidak bukan supaya kita mengetahui kepada siapa kita sedang menuntut ilmu dan dari siapa kita sedang menerima ilmu. Al-Mukarram Tuan Guru kita Syekh Abdullah Jaber merupakan salah satu adik kandung dari almarhum Syekh Ali Jaber yang hadir di tengah-tengah jamaah untuk melanjutkan perjuangan dakwah daripada almarhum, yaitu dalam rangka mendakwahkan Al-Quran, mengal-Qurankan masyarakat dan juga memasyarakatkan Al-Quran. Namun sebelumnya kami sampaikan kepada ayahanda kami dan para ibunda kami, khususnya para jamaah, Syekh Abdullah Jaber sebelum datang ke Indonesia beliau aktif berdakwah yaitu di Madinah. Beliau juga seorang penghafal Al-Quran bersanad. Beliau juga seorang ustaz yang mendakwahkan ilmunya di kota Madinah. Maka ini merupakan satu keberkahan bagi kita semua, yang mana pada malam hari yang penuh dengan keberkahan ini kita diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu dari beliau. Mudah-mudahan nantinya apa yang disampaikan beliau bisa menjadikan kita sebagai hamba Allah yang lebih istiqomah untuk berkemudian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, besar harapan kami kepada para jamaah, mari sama-sama kita perbaharui niat. Duduk berlama-lama, tahan sabar semata-mata hanya untuk menuntut ilmu agama. Insya Allah ini menjadi saksi baik nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kembali dikumpulkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada acara inti, yaitu kata tausiah ataupun siraman rohani yang langsung disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru kita, sejenak kami akan menyampaikan tujuan daripada safari dakwah kita pada malam hari yang penuh dengan keberkahan ini. Adapun tujuan safari dakwah kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain daripada bersilaturahmi, berbagi ilmu agama, tentunya kami dari Yayasan Amanah Muslim Indonesia bersama Al-Mukarram Tuan Guru kita yaitu Syekh Abdullah Jaber hadir di tengah jamaah, yaitu ikut serta untuk mengajak para jamaah bagaimana supaya kita bersama-sama bisa melanjutkan perjuangan yang ditinggalkan oleh almarhum Syekh Ali Jaber. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya almarhum semasa hidupnya mempunyai cita-cita yang sangat mulia, yaitu dalam rangka mewujudkan 1 juta penghafal Al-Quran bersanad dari Madinatul Munawwarah. Oleh sebab itu Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, yang mana program ini sengaja beliau buat, tujuannya tidak lain tidak bukan hanya ingin semata-mata membantu bagaimana menyelamatkan generasi muda kita dari buta aksara Al-Quran. Baik Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, tanpa memperpanjang kalam, mari sama-sama kita jemput Al-Mukarram Tuan Guru kita untuk menyampaikan ilmu agama di hadapan kita bersama. Kepada Al-Mukarram Tuan Guru Syekh Abdullah Jaber kami persilakan, waktu dan tempat kami sediakan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Selamat malam Bapak Ibu. Mana apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik kita bisa melaksanakan salat Isya berjamaah. Dan saya ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat Isya berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, pahalanya sama dengan orang yang berdiri setengah malam. Begitu pahala orang yang salat Isya berjamaah, berdiri setengah malam. Coba bayangkan kalau ada imam salat tarawih bulan Ramadan, setiap rakaat salat tarawih dibaca 10 halaman. Baca 10 halaman. Baru selesai 11 rakaat, sudah selesai 4 juz setengah, itulah sudah setengah malam. Berarti kita mungkin akan dapat pahala baca Al-Quran 4 juz setengah
hanya saja kalau bisa melaksanakan salat Isya berjamaah. Nah, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla al-isya fi jama'ah faka'annama qama nisfa al-lail." Barang siapa yang salat Isya berjamaah sama dengan orang yang berdiri setengah malam. Wa hadhihi al-umur hiya ahabbul a'mali ila Allah. Amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala وهي الفرائض. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma taqarraba ilayya bil 'abdi ilayya bi syai'in ahabbu mimma aftaradtuhu alaihi." Hambaku tidak akan dekat kepadaku lebih baik dari apa yang saya cinta, yaitu faraid, apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa jaga hanya saja salat fardu, itulah pahala yang besar. Hanya saja salat 5 fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Di dalam hadis ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat isya saja setengah malam. Bagaimana kalau juga dilanjutkan sama salat subuh? Man shalla subha fi jama'ah faka'annama qama al-laila kullah. Dan barang siapa dilanjutkan salat Isya berjamaah dan dilanjutkan salat subuh berjamaah, akan mencukupi satu malam beribadah. Faka'annama qama al-laila kullah. Seperti orang yang salat qiyam sesudah salat Isya sampai waktu azan subuh. Karena saya kenal sama satu orang di kota Madinah, dia pernah coba langsung sesudah salat Isya dia berdiri dan baca Al-Quran dalam 1 rakaat saja, dia bisa menghatamkan Al-Quran masih belum masuk waktu salat subuh. Pernah dicoba? Itu orang yang berdiri dan tidak terasa sakit atau kecapean, dan itu biasanya kita manusia. Kalau ada imam yang berdiri hanya saja 15 menit masih belum rukuk, mungkin ada yang kabur dari masjid. Lama sekali. Maka pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu sahabat yang bernama Mu'adz radhiyallahu anhu. Pernah dia salat Isya, dan di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasanya kalau imam mulai baca surat tidak rukuk kecuali kalau sudah selesai. Artinya apa? Kalau imam berdiri baca surah Al-Fatihah, selesai surah Al-Fatihah baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Semua jamaah sudah tahu imam tidak akan rukuk kecuali kalau sudah selesai surat Yasin. Selesai surat Yasin dan dirukuk. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka tidak potong ayat, tidak potong surat. Satu rakaat satu surat. Satu rakaat satu surat. Jadi Mu'adz radhiyallahu anhu ini pernah salat Isya, dia berdiri selesai surah Al-Fatihah, dia mulai Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi. Artinya apa? Rakaat pertama surah Al-Baqarah full. Dan ada satu sahabat yang sebagai makmum, dia keluar dari salat. Karena sudah tahu Mu'adz akan berlama-lama, 1 jam masih 1 rakaat. Jadi keluar dari salat, keluar dari masjid. Pas selesai Mu'adz dan dia dengar cerita ada orang yang keluar, yang kabur dari salat. Mu'adz berkata, ini orang munafik. Orang ini dengar cerita tersebut. Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, kamu orang munafik. Dia marah, gimana saya orang munafik? Saya capek, saya gak mau berdiri 1 rakaat surah Al-Baqarah. Saya
curhat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna Mu'adz qala anni kada wa kada." Sahabat Mu'adz dia berkata, saya orang munafik. Padahal itu waktu salat Isya, dan saya baru selesai kerja, saya capek, saya mau keluar rumah, saya mau istirahat. Jadi saya dengar dia mulai baca suratul Baqarah, saya keluar dari salat. Nanti saya salat sendiri di rumah atau cari masjid yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar cerita ini, dia panggil Mu'adz. Mana Mu'adz? Pas datang Mu'adz dan duduk depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Mu'adz, apakah kamu mau jadi fitnah di umat muslimin? Mau sebagai fitnah di umat muslimin, kenapa baca berlama-lama waktu salat Isya?" Termasuk sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak baca berlama-lama, khususnya salat fardu. Tapi pahala yang itu luar biasa, pahala yang dahsyat yang kita akan dapat kalau berlama-lama sudah cukup. Kalau hanya salat Isya berjamaah, dilanjutkan salat subuh berjamaah, sudah seperti orang yang berdiri setengah malam. Ada satu cerita lagi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebelum Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat 5 fardu, mewajibkan puasa, mewajibkan haji, mewajibkan zakat, mewajibkan hijab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Muhammad, berdirilah salat malam, salat qiyamul lail. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila." Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat qiyamul lail wajib sebelum diwajibkan salat 5 fardu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiasakan diri salat di Masjid Nabawi. Pas belum ada salat 5 fardu. Sampai beberapa sahabat melihat Rasulullah, mereka ikut salat bersama Rasulullah. 1 kali, 2 kali. Sampai Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat 5 fardu, Rasulullah berhenti. Tidak salat di masjid. Salat di rumah kadang-kadang salat di masjid. Karena Rasulullah takut Allah Subhanahu wa taala akan mewajibkan salat qiyamul lail juga kepada orang muslim. Tapi karena Rasulullah berdiri di masjid dan mulai salat qiyamul lail, termasuk sunnah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ditinggalkan. Tidak pernah. Kalau Rasulullah lewat waktu salat qiyamul lail ketiduran atau apa-apa, Rasulullah qada salat qiyamul lail. Walaupun ini sunnah, tapi Rasulullah qada. Karena bagaimana dahsyatnya, bagaimana indahnya, bagaimana salat qiyam yang akan mendekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah berdiri dan mulai baca surat Al-Baqarah. Dan ada satu sahabat yang masuk salat bersama Rasulullah. Pas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai baca Alif Lam Mim, langsung sahabat berkata di dalam hati, Rasulullah pasti sampai 100 ayat di rukuk. Dan ini salat sunnah, boleh dipotong surat. Biasanya kalau salat fardu, Rasulullah tidak potong surat. Kalau salat sunnah boleh. Rasulullah sampai 100 ayat. Lebih lanjut lagi. Sahabat berkata dalam hati, ya pasti selesai surat Al-Baqarah. Berdiri, tetap berdiri. Rasulullah selesai surat Al-Baqarah. Sahabat siap-siap mau rukuk. Tapi ternyata Rasulullah lanjut baca surat Ali Imran. Sahabat berkata dalam hati, kalau itu Rasulullah sama selesai surat Ali Imran, selesai surat Ali Imran, siap-siap mau rukuk. Tapi Rasulullah lanjut lagi baca surat An-Nisa. Sampai selesai surat An-Nisa, Rasulullah rukuk dalam 1 rakaat saja. Jadi
Itu salat qiyamul lail Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu rakaat bisa dibaca 4 juz setengah. 4 juz setengah. Dalam satu rakaat saja. Tapi bagaimana kalau ada orang yang bisa membayangkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siyama salat Isya saja. Kalau jamaah faka'annama qama nisfal lail." Sama dengan orang yang berdiri salat qiyamul lail setengah malam. Ya Allah, kalau ada orang capek, gak mampu melaksanakan ibadah sunnah, malas salat sunnah qabliyah ba'diyah, malas salat qiyamul lail, malas puasa sunnah, malas melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya tidak wajib. Bahkan ibadah wajib kita yang sudah diminta oleh Allah Subhanahu wa taala itu di waktu salat saja akan memberikan kepada kita pahala yang lebih besar dari kalau ada orang mengumpulkan semua sunnah. Tapi kalau bisa menghayati salat fardu tersebut, orang yang berdiri, kenapa Allah Subhanahu? Kenapa kita melaksanakan salat sunnah tanpa salat fardu? Karena salat sunnah yang akan menutupi aib kita dalam salat fardu. Pasti dalam salat fardu ada fisikan kalbu, fisikan setan. Jadi boleh kita tambah, cari salat lagi, salat sunnah qabliyah, sunnah ba'diyah, salat qiyamul lail, yang akan menutupi aib-aib kita dalam salat fardu. Tapi kalau bisa menghayati salat fardu tersebut, yang salah yang itu betul-betul meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah yang sempurna yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan pahala yang begitu besar. Gak mampu berdiri malam, gak mampu berdiri salat witir saja, silahkan jaga salat isya sama-sama subuh, akan dapat pahala yang luar biasa. Wahai ahabbul a'mali ila Allah. Dalam hadis yang qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, "Hamba-Ku tidak akan dekat kepadaku lebih baik dari apa yang aku cinta, yaitu maftaratu alaihi, ibadah yang wajib." Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya selalu berikan wasiat ajak jamaah Bapak Ibu, mulai jaga ibadah-ibadah yang fardu saja, yang wajib. Itu yang namanya tingkatan ibadah. Tingkatan ibadah. Jangan berusaha mengumpulkan sunnah sunnah. Kalau mulai mengumpulkan sunnah nanti akan merasa agama Islam sulit dan susah. Kalau mau hafal Al-Quran 30 juz dalam 6 bulan atau berapa bulan, akan merasa hafal Al-Quran sulit, susah. Tidak bisa hafal Al-Quran. Walaupun dalam 1 tahun, akan merasa sulit. Setiap hari salat sunnah qabliyah, ba'diyah, sama salat duha, sama salat qiyamul lail, setiap hari sedekah, setiap hari puasa Nabi Daud, akan merasa sulit. Khususnya yang mau mulai, yang masih belum membiasakan diri untuk ibadah sunnah, jangan berusaha salat sunnah, tapi tinggalkan hal-hal yang wajib. Tuhan saya pernah lihat ada jemaah yang sudah biasa dia jaga salat qiyamul lail, tapi tidak mau salat subuh. Kalau sudah tahu Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Allah Subhanahu wa taala rahmatnya turun di sepertiga malam. Hal min sa'ilin, apakah ada yang mau minta aku ijabah? Apakah ada yang mau istighfar aku diampuni? Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengar hadis ini, dia berusaha jaga salat qiyamul lail. Tapi ternyata lewat waktu salat subuh. Itu lebih bahaya. Lebih bahaya.
Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ahabbul a'mali ila Allah ma awjabahu Allah 'alaina. Amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai salat lima waktu. Kalau alhamdulillah bisa jaga, silahkan tambah satu sunnah saja. Jangan ditambah semua sunnah, dikumpulkan semua sunnah. Tambah satu sunnah. Boleh sunnah qabliyah. Kalau dia subuh. Kalau sudah biasa silahkan tambah lagi. Cari sunnah yang lain. Sudah biasa silahkan tambah lagi. Dan satu sunnah yang saya mau ajak jamaah Bapak Ibu, yaitu sunnah qiyamul lail. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ditinggalkan salat qiyamul lail. Padahal kalau sudah jaga salat Isya dan subuh sudah dapat pahala orang yang berdiri malam. Tapi juga kalau ditambah sama orang yang menjadi orang yang dicatat oleh malaikat, orang ahli witir, orang ahli qiyam, itulah lebih baik, lebih afdal. Mulai apa? Ada tingkatan salat qiyamul lail. Jadi itu bahasan kita. Tingkatan salat qiyamul lail. Salat qiyamul lail ada tingkatan. Yang pertama, langsung sesudah salat Isya. Kalau mau mulai salat qiyamul lail, mau jaga salat qiyamul lail, mau membiasakan diri salat qiyamul lail, silahkan jaga salat qiyamul lail langsung sesudah Isya. Selesai salat Isya, salat sunnah ba'diyah, silahkan salat tambah 3 rakaat atau 1 rakaat witir. Boleh dikumpul sunnah ba'diyah, dikumpul 2 niat. Sunnah ba'diyah Isya dan qiyamul lail. Ini 2 rakaat. Salam, tutup 1 rakaat witir. Itu tingkatan yang pertama. Tingkatan yang pertama. Itu yang paling mudah. Kalau selesai langsung salat. Nah, kita takut kalau saya balik ke rumah saya lupa, sibuk sama keluarga, tidur. Jadi saya lupa. Jadi lebih afdal silahkan langsung sesudah Isya. Tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua yang lebih mulia itu sebelum tidur. Sebelum tidur, selesai Isya di rumah sama semua keluarga. Sebelum tidur silahkan ambil air wudu dan salat minimal 3 rakaat. Minimal 3 rakaat. Maka ada ulama yang berkata boleh 1 rakaat saja. Boleh 1 rakaat. Itu witir langsung witir. Kenapa boleh ada ulama membolehkan 1 rakaat saja? Karena ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berdiri dibaca 10 ayat saja, tidak akan dicatat orang yang didukung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang salat yang baca 10 ayat akan dicatat orang yang ingat Allah Subhanahu wa taala. 10 ayat, 7 ayat surah Al-Fatihah, 4 ayat Qul huwallahu ahad. Ini 11. Sudah dicatat orang ahli qiyam, orang ahli witir, orang yang ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang kedua sebelum tidur. Dan 2 waktu ini masih bukan waktu yang mulia. Sudah dicatat ahli qiyamul lail, sudah dicatat ahli witir, tapi bukan yang paling afdal. Karena witir dan qiyamul lail yang paling afdal itu sepertiga malam. Sepertiga malam. Bagaimana bisa hitung sepertiga malam? Ada yang tahu gimana caranya? Kapan masuk sepertiga malam? Setengah malam jam berapa? Setengah malam jam? Bukan 12. Beda, setiap hari beda. Setiap hari beda. Gimana bisa tahu? Silakan lihat waktu azan asar.
sama waktu azan subuh. Ada berapa jam? Misalnya kita hitung ya. Bisa azan maghrib jam berapa? Azan maghrib 6:15. Kita bilang jam 6 kan? Jam 6. Azan subuh 4. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
11, 12, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 10 jam. Dipotong 2, 5 jam. Silahkan hitung. Dari jam 6 tambah 5 jam lagi. 7, 8, 9, 10, 11. Malam ini setengah malam jam 11. Bukan 12. Malam ini setengah malam jam 11. Dan 10 jam dipotong 3. 10 jam silahkan potong 3. Berarti berapa? Dari jam 4 dikurangi 3 jam setengah. Jadi jam berapa? Setengah 10. Setengah 10 sudah masuk sepertiga malam. Baik, betul. Nah, seperti itu. Itu jam 6. 10 dikali dipotong 3 setengah. Baik. Jam 4 dikurangi 3 setengah. Jam 3, jam 2, jam 1. Jadi setengah 2 atau setengah 1 sudah masuk sepertiga malam. Sepertiga malam terakhir. Jadi masalah hitung kapan masuk sepertiga malam terakhir atau kapan masuk setengah malam bukan jam 12. Setiap hari beda. Lihat maghrib jam berapa dan azan subuh jam berapa. Ada berapa jam di antara dua-duanya dan dipotong 3. Itu bisa lihat kapan sepertiga malam. Kalau mau jaga sepertiga malam, yaitu sebelum masuk waktu salat subuh 1 jam. Itu pasti dapat. Sebelum masuk waktu salat subuh 1 jam. Pasti dapat sepertiga malam. Jadi itu waktu yang paling afdal. Rahmat Allah Subhanahu wa taala turun. Allah Subhanahu wa taala berkata, apakah ada orang yang mau minta aku ijabah? Apakah ada yang mau istighfar? Saya ampuni. Apakah ada orang yang punya hajat? Saya akan selesaikan. Jadi itu tingkatan yang ketiga. Tadi sudah sebut dua. Sudah salat Isya dan sebelum tidur. Yang ketiga, kapan? Sebelum menuju salat subuh. Apakah ada tingkatan yang lebih afdal? Ada tingkatan yang keempat. Salat qiyamul lail yang paling afdal. Salat qiyamul lail Nabi Dawud alaihi salam dan salat qiyamul lail Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana caranya? Sebelum menuju salat subuh, tapi kalau selesai qiyamul lail tidur lagi. Ini bedanya. Atau berbalik. Ini beda. Tingkatan yang ketiga punya kunjungan. Ada hajat. Saya bangun, saya salat qiyamul lail, nanti saya menuju salat subuh. Langsung pindah, langsung apa-apa. Ada alasan. Tapi tingkatan yang keempat, saya berdiri, tidak mau apa-apa kecuali saya mau berdiri salat qiyamul lail. Selesai salat, saya tidur lagi. Itu tingkatan yang keempat. Selesai salat, masih ada setengah jam azan subuh, saya tidur 20 menit. Nanti bangun salat subuh. Jelas? 14. Masih ada berapa menit azan subuh? Berpaling sekitar 14
Bahkan kalau bisa mengamalkan sunnah Nabi Muhammad, kalau sebelum tidur boleh bilang mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu biasanya Rasulullah kalau sudah selesai salat qiyamul lail, dia berbalik sebelah kanan, berbalik saya contoh. Bismillah. Dalam hadis yang di Syama'il al-Muhammadiyah dicatat Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dia menjelaskan di dalam hadis yang sahih, Rasulullah kalau selesai salat qiyamul lail, Rasulullah berbalik sampai azan subuh. Berbalik sampai azan subuh. Nah, kalau tidur sudah tidur, tapi bangun salat subuh. Kalau belum tidur sudah dapat pahala qiyamul lail yang paling afdal. Gimana caranya? Di dalam hadis kata Siti Aisyah radhiyallahu anha dan beberapa sahabat yang melihat Rasulullah suka mengangkat tangannya atas bawah kepala. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Kalau tidur dan kepala kita jatuh pasti bangun. Tapi kalau di kasur dan nyaman nanti lewat salat subuh. Kalau di kasur dan nyaman nanti masih ada 30 menit. Saya dengar itu yang pernah terjadi sama saya. Saya pernah dengar salat qiyamul lail yang paling afdal. Begitu caranya, saya tanya sama guru, gimana caranya? Katanya bangun salat, tidur, nanti bangun salat subuh. Bagus, saya coba. Jadi saya bangun salat qiyamul lail, saya langsung dari kasur tidur, bangun, ternyata sudah terbitnya matahari. Lewat waktu salat subuh. Belum tahu ada cara ketiduran Nabi Muhammad SAW itu sesudah salat qiyamul lail. Gimana? Itu Fayana yattarib di atas tangan kanan. Jadi kalau kepala kita jatuh, pasti kita bangun dan lihat, oh, sudah masuk waktu azan subuh, sudah masuk waktu azan subuh. Ini tingkatan yang keempat yang paling afdal, berbalik sesudah salat qiyamul lail. Bedanya apa dari tingkatan yang ketiga? Tingkatan yang ketiga mungkin ada alasan. Saya mau menuju salat subuh, saya mau keluar dari rumah, saya mau sahur atau apa saja. Tapi tingkatan yang keempat tidak punya tujuan kecuali saya mau kenapa? Saya mau berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah salat qiyamul lail, saya balik lagi tidur lagi. Tidur lagi nanti bangun salat subuh. Dan itulah boleh kita ikuti dengan tingkatan ibadah. Dan saya namakan tingkatan ibadah. Jangan berusaha mengumpulkan mana sunnah yang paling afdal atau mana sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Nanti akan capek, akan merasa sulit. Jadi itu saya pernah ikuti sama ayah saya. Ayah saya Syekh Salim Al-Jabir. Saya pernah ikuti. Saya tak mampu, saya capek. Walaupun ayah saya umurnya sudah sampai 80 tahun, 84 tahun. Dan saya masih muda. Kalau saya ikuti, saya yang capek. Kenapa? Oh, salat subuh menuju Masjid Nabawi. Selesai tidak balik rumah langsung. Ziaratul Baqi, ziarah Baqi, ziarah kubur. Selesai tidak balik. Saya tak capek berdiri 2 jam, 3 jam sampai dafin atau ahli mati sudah dafin. Gimana? Mau kemana? Ke rumah sakit. Ada rumah sakit yang dekat Masjid Nabawi. Ayah saya suka mampir ke sana. Kenapa? Mau silaturahmi sama orang yang sakit. Jadi ini ternyata di rumah sakit ada kulkas. Ada kulkas yang kosong.
Itu di negeri Arab di Saudi biasanya setiap masjid ada kulkas, setiap rumah sakit ada kulkas. Di sini apa? Air gratis, mineral yang mau minum sih. Tapi rumah sakit ini tidak ada kulkasnya, kosong. Ada 3 kulkas. Ayah saya sudah membiasakan diri setiap hari beli berapa kardus air sendiri dan taruh di rumah sakit. Kalau saya yang ada, kamu yang mau mengambil, silakan angkat pagi-pagi di sini. Pas selesai baru jam 10 nanti ke rumah lagi. Ke rumah lagi pas saya taruh kepala, kasur mau istirahat. Nah, ayo bangun. Mana saya udah panas? Salat zuhur ya lagi. Selesai salat zuhur waktu yang panas, pas selesai makan langsung keluar dari rumah. Kenapa? Keliling rumah-rumah yang sekitar rumah kita, samping kita. Ada yang butuh hajat, ada yang kurang makanan, ada yang kurang minuman, ada yang keliling. Saya pernah coba sama ayah saya ikut berapa hari, 3-4 hari saya sudah capek. Bukan capek saja, kurang sehat. Berapa hari saya kurang demam. Karena apa? Kenapa? Karena ibadah ini bukan biasa untuk saya. Jadi ayah saya sudah biasa, sudah berapa tahun sudah biasa. Jadi termasuk masalah ibadah. Ibadah salat qiyamul lail. Kalau coba langsung ikuti tingkatan yang gambar, berapa kali akan lewat waktu salat subuh? Berapa kali lewat waktu salat subuh? Jadi silahkan menambil tingkatan yang pertama. Mau hafal Al-Quran, cara yang paling cepat untuk hafal Al-Quran. Cara yang paling cepat tidak. Bahkan yang paling cepat saya katakan, mau paling cepat silahkan setiap hari baca 1 halaman. 1 halaman diulangi 50 kali. Baca innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum 20 kali lihat mushaf, 30 kali tutup mushaf dan baca. Kalau tidak mau 30 kali baca, bahkan 5 kali saja. Ada yang baca 5 kali sudah nanti. Sudah terasa, saya sudah hafal. Lihat besok hafal apa? Masuk selesai surat Al-Baqarah. Udah berapa halaman ini? Karena banyak. Tapi jangan cari mana cara yang paling cepat. Atau saya mau hafal Quran dalam berapa bulan. Nah, silahkan bulan-bulan itu tingkatkan ibadah. Walaupun 1 ayat setiap hari, walaupun 2 ayat setiap hari. Tapi istiqamah tiba-tiba sudah menjadi orang yang hafal Al-Quran. Kalau ada surah yang sering didengar, tiba-tiba sudah hafal. Surat Yasin, banyak jemaah di Indonesia yang sudah hafal surat Yasin. Kenapa? Setiap hari baca, setiap hari dengar, sudah hafal surat Yasin. Bahkan ada kawan saya waktu SMA, dia bukan orang biasa. Bukan orang ahli Al-Quran atau orang yang jaga salat atau jaga sunnah. Dia bukan orang biasa. Bahkan kalau mau baca Al-Quran banyak salah baca. Walaupun orang Arab, kalau mau baca bukan tidak tahu mana halakat, masalah tajwid tidak hafal. Setiap kali baca langsung guru marah. Salah ini. Tapi waktu pas hari kita mulai hafal suratul Kahfi, orang yang paling afdal, yang paling mahir baca suratul Kahfi, orang itu. Kamu belum bisa baca Al-Quran, gimana suratul Kahfi bisa baca? Katanya itu wasiat ayah kami. Ayah kami sebelum meninggal dia wasiat, jaga baca ayat suratul Kahfi setiap hari Jumat.
Dan saya tidak pernah lewat hari Jumat kecuali sudah baca surah Al-Kahfi. Karena sering baca saya sudah hafal dan sudah tahu bagaimana cara terbit surah Al-Kahfi. Kalau surah yang lain masih salah. Jadi itu yang pernah terjadi di Indonesia. Saya dengar banyak jemaah kalau baca surah Yasin, Masya Allah, tajwid itu luar biasa. Tidak ada salah tajwid. Jadi kalau baca surah yang lain langsung banyak salah. Setiap kata ada salah, setiap huruf ada salah. Kalau lihat surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, sama surat Duha, Alam nashrah laka sadrak, semuanya sudah hafal, tidak pernah salah. Dan sudah membiasakan diri baca ini. Termasuk saya sendiri surat Fatir. Surat Fatir saya hafal karena saya suka dengar surat Fatir sebelum tidur. Sudah 1 tahun sebelum tidur, setiap malam saya buka di YouTube surat Fatir. Tiba-tiba saya mau baca surat Fatir ini, saya mau mulai hafal. Saya baca, tiba-tiba saya tutup mushaf. Saya bisa baca, sudah hafal. Walaupun belum pernah saya lihat surat Fatir, belum baca dari Al-Quran sebelumnya, tapi karena sering dengar, sudah hafal. Itu yang namanya istiqamah. Kalau setiap malam dengar satu surat, setiap malam dengar satu suara, satu syekh, satu guru, setiap hari diulang-ulang, walaupun satu ayat setiap hari, tiba-tiba akan lewat beberapa tahun atau beberapa bulan, ternyata kita sudah hafal Al-Quran. Ternyata kita sudah hafal beberapa juz dari Al-Quran. Dan juga termasuk orang yang nama hafal 5 juz sekarang sudah hilang. Kenapa hilang? Karena sudah berlama-lama tidak dibaca. Tidak dibaca. Dulu waktu masih muda sudah hafal 5 juz, tapi 20 tahun yang dibaca salat fardu hanya saja perlu. Pasti 5 juz ini akan hilang. Tapi kalau istiqamah salat 5 fardu dibaca dari 5 juz, kadang-kadang dari sini, dari sana, halaman ini, kita akan lupa 5 juz itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tertutup dalam wasiat ini, kalau mau ibadah, kalau mau mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala, silakan mengambil tingkatan ibadah. Cari ibadah yang kita suka, yang kita cinta. Saya orang yang suka baca Al-Quran, silakan perbanyak baca Al-Quran. Tapi sunnah-sunnah yang lain silakan jaga walaupun sedikit. Saya orang yang kalau berdiri, saya suka berlama-lama, silakan berdiri berlama-lama. Saya orang yang suka puasa, silakan kamu puasa. Saya orang yang suka salat sunnah, silakan salat sunnah. Dan jaga baca Al-Quran sedikit saja. Ada orang yang suka baca Al-Quran berlama-lama, silakan baca Al-Quran berlama-lama. Dan masalah sunnah, salat sunnah, walaupun berapa kali saja. Kita cari tingkatan dan ibadah yang kita suka, yang kita cinta. Itulah yang akan mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lana wa lakum. Maaf kalau ada salah atau khilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Sudah insyaallah 40 menit. Semoga kita di majlis ini dihadap oleh malaikah dan dicatat kita orang ahli majlis ilmu. Dan pasti kata Allah Subhanahu wa taala, humus su'ada humul julasa la yashtabihu bilisum. Mereka lah yang duduk di majlis ilmu, tidak ada satu pun yang dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan diampuni. Kenapa? Karena hanya saja duduk di majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dunia dan akhirat, mengampuni dosa-dosa kita, menjadi kita ahli Al-Quran. Dan dalam dudukan kita di majlis ilmu ini bisa duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia. Barakallahu lakum. Langsung sama sekalian menjelaskan program Al-Quran. Semoga kita semuanya menjadi ahli Al-Quran ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa ummahatina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil
الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بقوم فتنة فردنا إليك غير مفتونين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وكل إخواننا في فلسطين كلهم عونا ونصيرا، وتقبل شهيدهم واشف جريحهم واجعلهم في زمرة العليين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما